Haleluya. Salam saudara-saudara. Saya akan menambah novum baru, bukti baru tentang bengisnya Nabi Arab. Sebenarnya sederhana. Orang yang ditakuti dan mengerikan itu adalah kriminalis. Orang yang berani melakukan apa saja, bahkan mengambil nyawa orang. Tetapi dianggap sebagai orang yang suci, mulia. Padahal dia seorang kriminalis. Dia sangat mengerikan nabi tersebut. Dan itu menginspirasi pengikutnya, menginspirasi umatnya dengan berbagai macam model dan cara. Iya. Jadi saudara-saudara, bagaimana nabi itu sangat memalukan sekali. Saudaraku yang muslim, rahimahullahu, kiranya damai ini, di mana saya menyampaikan ini, Anda hormati, Anda ikuti, Anda nikmati. Enggak ada maksud saya untuk kebencian. Hanya karena saya melihat perjalanan sejarah yang tidak pernah berubah sampai hari ini, di mana Muslim mengagung-agungkan seorang kriminalis, seorang yang dimuliakan, dan kitab sucinya itu adalah kitab yang disucikan, padahal isinya penuh dengan daging. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan hal yang sama. Bagaimana membela nabinya itu anak yang baru rata-rata usia 15 tahun, 6 orang. Kemudian dia menghilangkan nyawa gurunya karena dia Muslim. Memperlihatkan gambar nabi yang amoral. Kemudian oleh murid-murid, 6 orang murid ini menghabisi nyawa guru mereka sendiri. Dihabisin di depan sekolahnya. Nah, permasalahannya ini, kita sudah ada di zaman 1400 tahun setelah Nabi itu meninggal. Dan sudah terlanjur diceritakan kebaikannya, kemuliaannya. Bagaimana Nabi itu sangat mencintai. Bahkan ada kucing kepanasan lalu dibawa ke dalam rumahnya. Orang itu masuk surga. Sementara dia menghilangkan 5.000 nyawa Yahudi dan orang Kristen zaman itu. Dianggap mulia dengan menolong seekor kucing masuk surga. Tapi menghilangkan nyawa manusia, Muhammad masuk surga. Bahkan akan dilayani oleh 72 bidadari nanti. Bahkan 100 bidadari. Saya akan melanjutkan novum baru ini ke depan. Betapa banyak kebiadaban yang dia lakukan itu.
Misalnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di antara sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di sorga?" Rasulullah menjawab, "Seorang laki-laki sehari akan berjima 100 bidadari." Hadis riwayat Al-Bazzar, Musnad 3525. Abu Nuaim dalam Sifatul Jannah 169 hadis. At-Tabari jilid kedua hadis 12. Hafiz bin Katsir mensahihkan hadis ini dari tafsir Ibnu Katsir. Dan seterusnya betapa banyak bukti yang ditulis bekas dari sejarah Nabi itu. Ini kan pengajaran-pengajaran yang aneh. Tetapi lebih daripada itu, kelakuan Nabi itu sangat amoral. Tapi dibungkus dengan emosi, dibungkus dengan spiritualitas, dibungkus dengan kealiman dan pakaian yang alim, dengan jilbab, dengan kepandaian mengolah kata seperti yang diceritakan oleh mereka dengan kemajuan teknologi ini. Itu sudah banyak bukti, tetapi dilawan, ditentang oleh masing-masing pemikiran para pembela agama Arab itu. Apakah ini sudah tidak cukup bukti novum baru bahwa dia itu kriminal dengan mengajarkan hal-hal yang akan datang yang tidak pantas untuk diajarkan, yang tidak sama ajarannya dengan nabi-nabi terdahulu? Di manakah nabi terdahulu yang mengajarkan mutar-mutar batu hitam dan mencium batu itu masuk surga? Apakah itu kurang untuk memahami dan mengertikan kepada Anda dan saya semua bahwa apa yang diajarkan Muhammad itu adalah sangat biadab? Biadab, saudara. Gimana Nabi yang ditanya jawabnya malah kemana-mana. Semakin jelas dari mana sumber bangganya Muslim yang on itu. Beroon ria, terutama kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang kafir. Setelah saya masuk Kristen ini, saudara-saudara, semakin jelas cara berpikir yang sederhana itu. Manusia kriminalis diangkat jadi nabi. Sementara apa yang selalu saya katakan, tidak pernah ada nabi dari Arab. Selalu dari Bani Israel. Nggak pernah orang Arab itu jadi nabi. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah mengirim selain dari turunan Yakub, Israel. Tiba-tiba Nabi Arab muncul awal abad ke-7 dengan memporak-porandakan seluruh ajaran Alkitabiah dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dikatakan ada di dalam Quran semuanya. Padahal emang bohong. Tidak ada perumpamaan yang sadis daripada itu, saudara-saudara. Jadi betapa ootnya Muhammad ini. Muhammad itu katanya rahmat untuk seluruh alam.
Katanya kami tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Ini cerita di dunianya. Karena itu janganlah berbuat demikian dan jangan cenderung kepada satu kelompok istri dan kamu membiarkan kelompok yang lain. Yang paling disukai Muhammad itu adalah kelompoknya Aisyah. Karena kapan saja Aisyah memberikan selangkangannya, Muhammad itu senang. Tetapi ada kelompok yang lain yang selalu protes kepada Muhammad. Bagaimana Muhammad ini meniduri pembantu-pembantunya dengan semaunya. Diprotes oleh yang lain dengan sengit. Walaupun juga Aisyah ini protes, tetapi Aisyah itu masih anak kecil sehingga gampang dikadalin oleh Nabi itu. Nah, di ayat ini surat An-Nisa 129, kamu cenderung kepada yang lain dan membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di satu sisi bahwa boleh kawin banyak poli itu karena adil. Sedangkan Muhammad sendiri tidak bisa berlaku adil. Di mana dasar-dasar pengajaran ini kecuali mentalitas manusia kriminalis. Hanya mementingkan dirinya sendiri dan hanya mementingkan turunan Arab secara umum. Dia boleh menghabisi orang-orang lain, suku bangsa lain, iman yang lain semau dia. Sehingga dia, si Muhammad ini, karena putus asa tidak ada orang Yahudi dan juga tidak ada orang Kristen yang masuk Islam. Nggak ada. Bahkan beberapa sahabatnya banyak yang masuk Kristen. Suami Ummu Salamah, dia masuk Kristen di Ethiopia. Apa sudah tidak cukup bukti bahwa itu adalah nabi palsu? Apakah sudah tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa Muhammad itu kriminalis? Apakah tidak cukup bukti apa yang dikatakan oleh guru gembul? Fakta-fakta yang terjadi bahwa Islam ditolak di mana-mana. Cuma beda dengan saya, guru gembul tetap Islam. Saya harus meninggalkan Islam itu. Apakah tidak cukup bukti apa yang dikatakan oleh Ade Armando? Orang yang diajak berpikir rasional dan sederhana berpikir. Ataupun yang disampaikan oleh Kumaila tentang data-data kenabian yang palsu. Yang walaupun itu ya pernyataan-pernyataan itu dikunyah-kunyah oleh orang yang sudah meninggalkan ajaran Islam. Ya dikunyah-kunyah, diulang-ulang, disampaikan dengan sederhana. Sudah saya sampaikan semua. Di dalam YouTube saya. Bagaimana mungkin ini seorang Muslim yang hidup di zaman modern sudah pegang HP, seorang kriminalis yang diangkat jadi nabi? Gimana saudara-saudaraku? Nah, kita lihat terus ya. Memang agama kriminalis ini ya diikuti juga oleh presiden kriminalis.
Dia sudah jadi presiden, Prabowo, yang menghilangkan nyawa aktivis waktu itu. Dihabisin. Hilang nyawanya sampai sekarang. Tapi ya dia tetap diangkat jadi presiden. Siapa yang mendukung? Ya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya pendukung Prabowo. Dengan harapan saya mau agar ada Petrus, penembak misterius. Zaman Soeharto kan ada Petrus itu. Orang yang berani tato-tato, dihapus tatonya biar nggak ditangkap. Biar nggak hilang nyawanya. Biar yang tato-tato tubuhnya di penjara sekarang ini ketakutan keluar dari penjara daripada gua habis di luar penjara, gua ya tetap aja masuk lagi dalam penjara, kata mereka yang bertato. Betapa banyaknya orang yang habis zaman itu oleh Soeharto karena Petrus. Saya dukung Prabowo. Salah dukung. Dia beragama mengikuti nabi kriminalis. Ya presidennya juga kriminal. Salah milih presiden. Sama dengan kalian muslim itu salah pilih nabi. Sederhana dan gampang saya sampaikan ini kepada Anda semua. Jadi untuk yang di YouTube saya demikian saja dulu.